A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi yang insya Allah berguna untuk menambah pengetahuan kita semua dan menjadi amalan baik untuk kita. Amin ya rabbal alamin. Video presentasi ini sebagai bagian dari tugas mata kuliah tafsir, dan selawat serta salam juga semoga kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Perkenalkan, saya Amir Al-Bahari, mahasiswa dari program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah dari Universitas Islam Depok. Saya akan memaparkan sebuah presentasi atau kajian tafsir yang komprehensif dari tafsir yang didukung pada pendidikan akhlak, yaitu dari surat Al-A'raf ayat 199. Presentasi ini disusun sebagai bentuk tugas akademik di bawah bimbingan Bapak dosen kita, Bapak Dr. Mukhrij Sidki MAG, selaku dosen mata kuliah tafsir. Pembahasan ini akan menguraikan bahwa ayat-ayat ini menguraikan makna dari sudut pandang para mufasir klasik ataupun kontemporer, serta relevansinya dalam membangun pemahaman tentang pentingnya ilmu, wahyu, peran dan Rasulullah sebagai penjelas ajaran agama Islam. Semoga pemaparan ini bisa memberikan manfaat. Langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Pada dasarnya pada ayat ini Allah itu menegaskan dalam ayat ini bahwa Dia akan menjamin keselamatan Rasul dan akan membelanya, bahwa berhala-berhala yang orang kafir Quraisy itu jadikan Tuhan, itu tidak bisa menganiaya Rasulullah pada setiap dakwahnya, karena sebaik-baiknya jalan yang lurus adalah menghadapi dan menggauli manusia. Pada ayat ini itu terkandung prinsip-prinsip akhlak yang utama, yaitu usul fadhail, yang merupakan landasan perundang-undangan tasyri' yang derajatnya terletak sesudah prinsip-prinsip akidah yang berlandaskan pada tauhid. Lalu pada tafsir dari kontekstual ayat ini, dalam tafsir Al-Misbah karya dari Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ayat-ayat yang lalu mengecam dengan keras kaum musyrikin, sembahan mereka, maka kini tuntutannya pada Rasulullah dan umatnya bagaimana mereka menghadapi lebih lanjut agar kejahatan dan keburukan mereka itu dapat dihindari. Jadi ayat ini itu berpesan, hai Nabi Muhammad, ambillah maaf, yakni jadilah pemaaf, dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini dalam tafsir Al-Misbah. Lalu ada dalam tafsir Al-Bayan itu dijelaskan bahwa ayat ini itu mengandung pokok-pokok akhlak yang mulia. Di antaranya adalah memberikan maaf untuk orang lain serta ampunan atas tindak perilakunya yang kadang menyakiti hati kita,
sifat kerendahan hati ini yang dimiliki oleh Nabi, yang patut kita jadikan sandaran selama kita bersosialisasi terhadap masyarakat. Nah, akhlak kepada sesama manusia ini memang tanpa membebani mereka dan menjadikan sulit dan terbebani. Ini tuh salah satu ciri akhlak seorang muslim, yaitu memaafkan, memudahkan, lemah lembut dan orang lain. Nah, sementara dalam Al-Maraghi ayat di atas itu bahwa Allah memerintahkan nabinya untuk melaksanakan 3 perkara yang semuanya itu menyangkut dengan dasar-dasar hukum, dasar-dasar umum syariat, dan tata kesopanan jiwa dan hukum amalah. Jadi yang pertama ada al-afwa, artinya itu mudah, tidak berliku-liku dan tidak menyulitkan. Al-afwu maknanya berkisar, itu ada 2 hal dalam makna al-afwu. Itu berarti meninggalkan sanksi terhadap mereka yang menyakiti, yang bersalah, atau memaafkan. Al-afwu juga dapat diartikan menutupi atau terhapus. Lalu di samping makna lain demikian menurut Quraisy Shihab, maksud ayat di atas itu di antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan orang, akhlak mereka ataupun yang datang dari mereka, ambillah yang menurutmu mudah dan bersikaplah mudah. Ada sebuah hadis yang dikutip, yasir walatu asir, yang artinya permudahlah, jangan mempersulit. Itu salah satu pokok pengembangan pendidikan akhlak kita sebagai seorang muslim. Lalu ada seorang penyair pernah berkata, Huziyal afwa mini tastadim wala tastati fi sauratina hina akhdabu, yang artinya ambillah maaf dariku, maka kau akan peroleh kecintaanku selalu, dan janganlah kau ucapkan dalam kehebatanku ketika aku marah. Masya Allah, ini sangat berarti sekali syair ini dalam proses kita memaafkan dari al-afu tadi. Lalu ma'ruf yang kedua itu wa ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Al-ma'ruf sendiri itu diakui baik oleh hati. Al-ma'ruf itu menciptakan kebaikan sebanyak mungkin, meskipun itu terasa berat dilaksanakan. Lalu berpaling dari orang-orang yang bodoh, yakni cara yang tidak mempergauli mereka dan tidak berbantah-bantahan dengan mereka. Jadi hindarilah konflik ini. Hindari konflik itu lebih penting daripada kita harus gontok-gontokan. Ini akhlak seorang muslim itu teruji ketika kita mampu memaafkan, menjadi orang yang pemaaf. Memang tidak mudah, tapi itu bisa dilatih. Melatih emosi, melatih jiwa. Ya. Sekian. Meskipun ayat 199 surat Al-A'raf ini terbilang pendek, namun ini mengandung 3 ajaran pendidikan akhlak yang harus dipandang sebagai nilai ideal maupun aktual yang memerlukan implementasi pemahaman dan dalam dunia pendidikan. Insyaallah sekian dari presentasi kami tentang surat Al-A'raf ini, pendidikan akhlak menjadi akhlak yang seorang muslim yang pemaaf. Sumatu wassalam. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari presentasi yang tadi dan menjadikan amal di hari akhir nanti. Sumatu wassalam. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho al wanihayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.